Perkenalkan, nama saya Fawaid. Saya dari kelas 12 SMA reguler. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ekonomi dari Ibu Lina yang berjudul soal SBMPTN. Langsung saja kepada pembahasannya. Diketahui persamaan konsumsi C sama dengan 50 triliun plus 0,8Y. Jika pendapatan nasionalnya Rp900, berasal tabungan masyarakatnya adalah A. Rp230 triliun, B. 850 triliun, C. Rp13 triliun, D. Rp130 triliun, E. Rp770 triliun. Maka di sini pembahasannya diketahui isinya sama dengan 50 triliun plus 0,8Y. Y-nya adalah 900 triliun. Yang ditanya maka penyelesaiannya. Jadi berasal dari tabungan masyarakat berdasarkan persamaan konsumsi di atas adalah, maka jawaban yang tepat adalah D. Langsung ke nomor 2. Terjadinya push inflation di pasar barang. Output ditunjukkan oleh pergeseran A. Kurva penawaran agregat ke kiri atas, B. Kurva permintaan agregat ke kiri bawah, C. Kurva permintaan agregat ke kanan atas, D. Kurva permintaan agregat ke kanan atas diikuti kurva penawaran agregat ke kiri ke atas, E. Kurva penawaran agregat ke kanan ke bawah. Maka yang di sini pembahasannya adalah inflasi dorongan biaya produksi. Push inflation adalah inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi secara terus menerus. Untuk lebih lanjut, perhatikanlah penjelasan inflasi tersebut. Di sini penjelasannya adalah dengan kurva di bawah ini, penurunan produk ditunjukkan pergeseran kurva S1 ke S2, pergeseran kurva penawaran jumlah. Maka penawarannya menurun dari Q1 ke Q2 dan menaikkan harga barang hasil produksi dari P1 ke P2. Apabila biayanya produk terus naik, maka harga akan naik lagi dari P2 ke P3. Jika ini terus menerus, kenaikan terus menerus, dan keadaan ini yang mengarah pada terjadinya inflasi, jadi pushnya inflasinya timbul karena pergeseran kurva penawaran agregat ke kiri ke atas. Maka di sini jawabannya adalah A. Kurva penawaran agregat ke kiri atas. Langsung ke nomor soal ketiga. Investasi dapat dikelompokkan dalam investasi real dari investasi finansial. Berikut yang investasi finansial adalah A. Investasi untuk obligasi, B. Investasi kendaraan bagi perusahaan, C. Investasi untuk peralatan produksi, D. Investasi aset tetap, E.
investasi persediaan perusahaan. Maka yang di sini yang akan dibahas investasi dari dilakukan pada aset real dan aset finansial sebagai berikutnya. Investasi pada aset real adalah investasi pada aset yang memiliki wujud. Contohnya aset real ini. Adalah properti berupa tanah dan rumah, emas, serta logam mulai lainnya. Berinvestasi pada aset real merupakan hal yang umum dilakukan. Contohnya membeli properti dan kemudian menyewakan sehingga diperoleh pendapatan bulanan. Ketika properti tersebut sebagai disewa, maka umumnya harganya akan naik ke selanjutnya, dapat dijual dan mendapatkan keuntungan. Umum bagi yang berinvestasi di aset real akan banyak mendapatkan keuntungan karena meskipun harganya bisa naik atau turun, tetapi dalam jangka panjang nilai cenderung meningkat. Di sini investasinya pada aset finansial. Aset ini merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi. Umumnya aset yang terdapat di dunia perbankan dan juga di pasar modal di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Beberapa contoh dari aset finansial adalah instrumen pasar uang, obligasi, saham, dan reksadana. Jadi salah satu contoh inflasi pada aset finansial adalah inflasi untuk obligasi. Maka di sini jawaban yang tepat adalah A. Lanjut pembahasan berikut. Soal nomor 4 adalah menurut teori kuantitas uang, faktor utama yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah penambangan uang beredar, sebab jumlah uang yang beredar terdiri atas uang kartal yang dikeluarkan oleh bank sentral dan uang giral yang dikeluarkan oleh bank umum. Jika pernyataan benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Maka di sini pembahasannya adalah teori kuantitas uang yang mengemukakan bahwa harga barang berdaring luas dengan jumlah uang yang besar. Penambahan jumlah uang beredar mendorong terjadinya inflasi karena terjadinya peningkatan yang sehingga pada harga. Dalam arti sempit, uang beredaran disimpulkan dengan M1 terdiri atas tunai atau kartal. Uang giral disebut demand deposit. Uang kartal merupakan uang kertas
dan uang logam yang ada di tangan masyarakat umum, sedangkan uang giral mengucapkan saldo rekening, koran atau giru memiliki umum yang disimpan di bank. Jadi pernyataan yang benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, maka di sini pembahasannya yang benar adalah B, karena menyebutkan jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan sebab akibat, maka di sini jawabannya B. Lanjut ke soal berikutnya atau soal nomor 5. 1. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia belum stabil. 2. Kehidupan tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga barang kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. 3. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah yang sama dari ini, lebih bermakna daripada esok. 4. Akhirnya inflasi dapat mengurangi daya beli uang yang kita miliki sekarang karena menumbuhkan harga terus menerus. 5. Akibatnya pendapatan menurun sehingga banyaknya masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 6. Oleh karena itu, inflasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kehidupan di masa depan. Buka kurung, diadaptasi dari pagar yuk belajar saham untuk memula investor saham pemula. 1. Judul yang paling dapat untuk mengelapi tulisan di atas adalah A. Daya beli uang. B. Konsep nilai waktu uang. C. Inflasi menggerogoti nilai uang. D. Kehidupan perekonomian Indonesia. 6. Inflasi meningkatkan daya beli uang. Maka di sini pembahasannya yang nomor 5-nya ini konsep nilai waktu uang yang dibahas dalam kalimat 3 terakhir dengan jumlah keluar. Masukkan uang yang ada dalam sehari. Istilahnya ekonomi untuk keadaan keluar masuknya uang adalah kas. Jadi kata yang paling tepat untuk menepati titik pada kalimat 3 adalah kas. Kata lainnya tidak sesuai karena prefer berarti pengambilan dana oleh pihak perusahaan, peragaman untuk keperluan pribadi, sedangkan buatang adalah tagihan perusahaan. Maka di sini jawaban yang benar adalah A. Daya beli uang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.